Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul, di channel lain juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue akan nge-review sebuah drip tip ya guys ya. Drip tip buat Ayo dari Cetulu. Namanya itu Cetulu Gear Drip Tip N510 adapter. Panjang juga ya guys ya. Pokoknya Cetulu Gear Drip Tip lah ya guys ya, 510 gitu. Bentukannya mana anjir drip tipnya guys? Loh, ya sempat hilang drip tipnya tadi. Bentukannya kayak gini guys ya, kurang lebihnya. Bisa kalian lihat ini drip tip integrated ya guys ya. Jadi di bawah tuh ada putarannya buat kalian masukin ke Ayo kalian, dan di sini tuh ada apa ya, item-item lebih gitu guys. Jadi ininya juga drip tipnya bisa kalian copot sih. Cuman lumayan keras ya, lumayan keras. Coba kita masukin langsung ke Ayo dulu. Bentukannya kayak gini ya, kurang lebihnya guys ya. Kelihatan nggak sih guys? Ya, mudah-mudahan kalian kelihatan jelas ya bentukannya kayak gini. Kita langsung pasang di Ayo. Ya, kita putar. Jadi itu si gerigi-gerigi, tekstur gerigi-gerigi ininya buat kalian muternya sih kayaknya sih guys ya. Buat kalian muternya gitu. Nah, udah kenceng. Nah, gitu. Jadi dia tuh agak ada lebihan sedikit gitu ya di gerigi-gerigi ini. Dan ini drip tip atas ini bisa dicopot guys tuh. Jadi kalau tanpa drip tipnya dia begini modelannya, dapat satu set kayak gini guys ya. Jadi dapat integrated beginiannya sama dapat drip tipnya gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen pakai drip tip lain dimasukin ke sini itu pun udah bisa. Jadi ini semacam integrated apa ya? Integrated tapi flash nut biasa apa gimana? Juga bingung ya guys ya. Flash nut tapi ada putarannya, kayaknya gitu ya. Kalau flash nut biasa kan kalian harus butuh suatu alat ya buat muter-muternya gitu kan. Kalau ini kan udah ada putarannya gitu. Jadi integrated, semi integrated ya. Bisa dibilang gue juga nggak tahu sih. Gue beli makanya bagi gue cukup menarik sih guys. Awalnya gue kira akan jadi aneh gitu karena ada tekstur tinggi beginiannya gitu. Belum lagi sama drip tip ya. Tapi pas dipakai sama gue ternyata nggak seaneh itu ya kan. Malah oke-oke aja looksnya bagi gua, tapi kembali lagi ya, bagi orang lain mungkin kan bisa beda gitu. Dan terus dalemannya ini yang unik lagi, ini bentukannya ngedum loh guys. Jadi di dalam lubang sininya itu dia ngedum, begitu, nggak lurus begini, nggak datar gitu. Biasanya kan kalau kalian apa ya, nih kayak flash tab gini deh. Nah flash tab gini kan biasanya flash nut biasa itu kan biasanya ya datar-datar aja gitu, jadi drip tip tinggal masuk gitu ya kan, tinggal masuk begini. Nah ini tuh dia ngedum guys bentukannya guys. Gue juga cukup kaget ya pas waktu awal ngeliat barangnya tuh, gak begitu kelihatan sih mungkin dari kalian ya. Nah ini di bentukannya ngedum, gue nggak tahu fungsinya apa, apakah akan ngasih rasa yang berbeda, gue juga nggak tahu ya guys ya. Karena di saat gue beli keterangannya nggak jelas guys, cuman gambar drip tipnya berdiri begitu doang, nggak diliatin secara spesifik foto-fotonya dia bentuknya ngedum gitu-gitu. Ya pokoknya ngedum ya. Mungkin nanti gua akan kasih lihat fotonya guys ya, kalau bisa kelihatan gitu ya ngedumnya gitu di dalamnya. Pokoknya dia menyekung gitu, ngedum gitu. Nah ini kalau dari tempelin drip tip bentukannya kayak begini. Ya memang buat beberapa orang mungkin nggak begitu suka mungkin ya guys ya, karena lumayan tinggi gitu. Kalau pakai flash nut biasa kan dia drip tipnya ini lebih pendek lagi tanpa ada item-item yang bawah sini yang tekstur gerigi buat muternya, tanpa ada gituannya ya. Cuman bagi gua ini looksnya ya oke-oke aja sih guys, nggak begitu aneh lah at least itu. Nah, kalau kalian udah kebiasa ngelihatnya mungkin ngelihatnya akan oke-oke aja gitu. Ini bahannya perpaduan dari SS dan Delrin ya guys ya, sama kayak bahan si Cetulu gue yang ini dari plastik Delrin, plastik yang premium lah guys ya, bisa dibilang ya Delrin itu. Nah itu dia bahannya itu guys, iniannya buat tip sama putarannya. Bawahnya sih ya SS biasa gitu, nggak ada problem. Gue coba pembacaan OHM-nya normal. Karena kembali lagi sepengalaman gua ya guys ya, biasanya drip tip integrated, drip tip apa ya guys ya, bisa dibilang drip tip mure gitu, pembacaan OHM itu kadang suka ngaco gitu guys, kadang suka ngaco.
Di sini sih gue nggak ngalamin problem kayak gitu sih guys ya. Ngalamin normal-normal aja kebacanya gitu. Langsung aja kita tes kali ya guys ya, apa perbedaannya si drip tip ini, apalagi dengan agak ngedum tadi di bawahnya, cukup unik lah bagi gue pribadi ya. Mungkin ada di luar sana tapi kan gue nggak tahu gitu. Ini baru pertama kali ngelihat sih gue. Kita coba ya. Waduh, gue nggak tahu ini suges atau gimana ya guys ya. Kadang-kadang kan ada suges-suges gitu guys ya. Kalian nyobain barang baru, apalagi barangnya misalnya kalian beli yang mahal, kadang suges gitu guys, suges, lebih enak gitu. Gue nggak tahu ini suges apa enggak, tapi memang rasanya lebih enak guys. Gue nggak tahu faktornya apa karena lubangnya lebih kecil atau mungkin struktur doomnya itu membuat apa gitu, juga nggak ngerti ya. Tapi jujur rasanya lebih enak, lebih keluar rasanya ini. Throat-nya nggak begitu berasa sih guys ya. Gue nggak tahu ini keadaan apa gue gara-gara baru ngisep dari tadi ngisepin liquid 6 mg semua. Jadi bener-bener bukan gue bangun tidur terus nyobain ngepuff. Biasanya kan lebih berasa tuh throat hit-nya. Gue nggak tahu karena faktor gue dari udah seharian udah nge-vape gitu ya kan dari tadi. Apa memang ini throat hit-nya jadi berkurang gitu? Gue nggak tahu juga. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali ya guys ya. Maksudnya tuh bukan berarti throat hit-nya nggak garuk ya, bukan. Tapi rasa throat hit-nya tuh tetap ada, tetap nampol. Cuman nggak ada sensasi first kalian puff. Biasanya kan ada ya kalau di IO gitu. Kalau kalian puff pertama tuh lebih garuk banget gitu. Habis itu nanti setelah beberapa puff ya udah kayak gini rasanya nih. Tetap ada throat hit-nya tapi udah lebih enak gitu. Nah itu tadi sensasi pertama itu nggak ada guys. Rasa manisnya ini kembali lagi gue nggak tahu suges apa enggak. Rasa manisnya lebih ngangkat guys, lebih ngangkat, iya lebih ngangkat. Coba ya gue ganti pakai flash nut yang biasa. Ini udah gue ganti dengan flash nut biasa dan drip tip sebelumnya yang gue pakai. Kita cobain. Oh, rasanya ternyata malah lebih manis ya guys ya, pakai flash nut yang biasa, drip tip biasa. Salah gue kembali lagi ya itu tadi, kalau nggak langsung gue compare takutnya suges gitu guys ya, barang baru gitu gue anggapnya harusnya enak gitu terus di dalam otak gue. Ternyata agak sedikit menurunkan rasa manis dibandingkan gue pakai flash nut biasa. Mungkin karena lebih tinggi ya. Dan di flash nut biasa tadi gue bukan apa ya, agak ada speedback dikit gitu. Bukannya speedback gimana ya, pokoknya lebih manis gitu guys ya. Gue ini kayaknya speedback gitu, tapi nggak tahu sih sebenarnya gimana. Karena sebelumnya gue nggak ngerasain ada speedback sih. Cuma kenapa ini pas gue beli drip tip baru jadi kayak ada speedback ya bangke. Ya ini kembali lagi takutnya suges ya guys ya. Sama OHM-nya kebacanya. Ya ternyata ini lebih ngeridus rasa manis, tapi flavornya lebih keluar guys. Kayaknya mungkin dari struktur ngedumnya itu, terus lubang drip tipnya ternyata dia lebih kecil ya guys ya. Lebih kecil kalau kalian bandingin dengan ini nih, misalnya ini segini drip tip lubangnya, ini tuh lebih kecil sedikit, jadi lebih terkonsentrat gitu kayaknya guys ya. Terus lebih tinggi ini kayaknya kalau kalian gunain coil baby alien yang lotek-lotek, terus mungkin kalian merasa coil RBA kalian tuh speedback parah, kayaknya dipakai drip tip kayak gini yang agak tinggi begini, integrated begini, akan mengurangi speedbacknya guys. Rasanya tuh lebih asap banget gitu. Tadi pas gue nyobain kok kayak ada speedback ya guys ya, speedback dikit gitu. Nah ini kembali lagi jangan suges guys. Gue nggak tahu ini suges apa kagak, tapi gue ngerasanya ada sedikit speedback, bukan speedback yang parah yang gawat bener-bener literally kalian bilang bang ini speedback bang, nggak bakal kayak gitu juga, cuman jadi berasa ada speedbacknya guys. Pas gue bandingin dengan drip tip ini yang bener-bener literally karena tinggi mungkin dan karena struktur dari drip tipnya ini jadi lebih asap banget gitu.
Mouth feel-nya juga enak ternyata. Gue kira akan ngeganggu karena bibir kita di sini akan terkena kayak apa ya, semacam gear gitu ya, bergerigi gitu di sini. Semacam kayak gear sih, lebih tepatnya. Tekstur gear gitu. Ternyata enggak. Nah, masih enak di bibir. Kalaupun kena tekstur geriginya juga enggak, bukan yang tipe tajam gitu guys, karena geriginya di atasnya tuh dia tuh nggak lurus kotak gitu. Gimana ya ngebandinginnya? Nah ini kan kalau gini kan nih kotak nih, jadi lancip sininya. Dia tuh enggak guys, dia tuh ada kayak agak miring di sikunya gitu. Jadi kayak buat kalau kena bibir kayaknya guys ya, dibikin kayak gitu sama si cetulu ini, cetulu gear drip tip. Jadi oke aja kalaupun kena guys. Kalau nggak kena ya nggak apa-apa juga sih. Nah kalaupun kena nih kalian kayak tipenya yang dikokop gitu, tipe dikokop ngisap drip tipnya gitu ya, enak-enak aja ternyata. Oh ini asik sih, ini bagi gue asik ya. Jujur rasanya malah lebih kuat di sini. Manisnya ternyata salah gue, lebih keridus dibandingkan kalian pakai flashnet drip tip biasa gitu. Karena ya itu tadi mungkin strukturnya lebih tinggi gitu-gitu ya. Faktor doom-nya itu gue ngulang-ngulang mulu ya guys ya, karena gue bingung kenapa bisa berbeda gitu. Kenapa bisa beda? Ini beneran beda. Gue nggak gimmick, gue nggak disponsorin. Ini gue beli sendiri ya kan. Dan kayaknya belum ada yang nge-review si cetulu gear drip tip ini, karena sebelum gue beli, jadi gue ngeliat drip tip terus tiba-tiba kaget kan, ada cetulu gear drip tip ya, original dari cetulunya langsung gitu. Terus gue coba tuh cari di YouTube, karena di gambar-gambar yang gue lihat tuh gambarnya itu tadi ada lebihan gear yang kayak gini, yang gue pikir, duh ntar aneh nggak ya, ntar ketinggian nggak ya, gitu-gitu. Makanya gue cari tuh, nggak ada yang review sama sekali guys. Jadi kayaknya ini review pertama juga nih di Indonesia, di luar negeri, di planet ini guys, di planet bumi kita belum ada yang review cetulu gear drip tip ini. Bukan di Indonesia lagi nih, di satu planet bumi ya kan. Kayaknya gue yang pertama, dan ternyata nggak aneh. Jadi karena nggak ada yang nge-review, wah gue agak bimbang. Aduh ntar kalau aneh gue buang duit gitu. Ya tapi nggak apa-apa, gue cobain aja. Gue memutuskan buat beli. Kalau aneh ya udah tinggal nggak gue pakai gitu kan, simpelnya. Ya tumbal tumbal guys ya. Tapi ternyata looks-nya oke aja, dan rasanya ternyata enak sih. Buat harganya, wah oke sih bagi gue. Harganya nggak terlalu mahal. Under 200 ini harganya menurut gue worth it buat kalian beli ya. Terutama kalau kalian di IO-nya pakai coil Alien 2 core atau BB Alien, cocok sih buat kalian sih, biar nggak terlalu speedback. Kalau gue kan lebih pakai 3 core ya, 3 core-nya dari Vaping Chronicle yang kemarin gue review itu. Gue pernah nyobain SFC-nya juga, waduh gawat sekali itu SFC-nya guys ya. Jujur SFC-nya itu lumayan gawat sih di IO ya, terutama kalau kita pakai nikotin 6 mg ke atas gitu, 7 mg. Wah, ya pokoknya intinya gitu lah ya, lumayan strong tuh. Gue juga make juga kok coil Baby Alien di IO. Gue make punyanya si Inhale biasanya kalau lagi pengen make Baby Alien. Biasanya kasusnya kalau liquidnya gue ngerasa kurang manis. Jadi liquidnya memang udah nggak manis, terus ditaruh di RBA kan keredus lagi tuh biasanya. Malah lebih nggak manis lagi. Nah kalau gue butuh rasa yang ngangkat rasa manis, biasanya gue pakai coil Baby Alien. Yang sering gue gunain sih dari si Inhale ini. Gue nggak dipromosi nih guys ya, cuman pengen ngasih tau doang gitu. Tapi biasanya gue pakai 3 core-nya si Vaping Chronicle sih. Yang di sini gue juga lagi pakai 3 core-nya dia. Enak banget. Bahannya juga nggak panas di mulut, dan ya walaupun Delrin itu kalian bilang ya Delrin tetap aja plastik bang, tapi nggak kerasa murahan banget sama sekali sih guys. Ya kembali lagi ini kan barang premium ya Delrin itu guys ya. Jadi menurut gua cocok sih kalian beli under 200 sih, worth it kalian beli gitu. Ya pokoknya segitu aja video gua kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen, share, dan jangan lupa subscribe channel gua agar gua semangat buat bikin video-video lainnya. Bye bye.